mulai ya kuliahnya, belajarnya. Gimana? Dari nomor sebelumnya. Nomor 1 berarti ya. Oke. Ya. Itu masih enak, Indah udah ngerekam 2 jam lo pakai bahasa Inggris segala macem. Gak kerekam dah. Sedihnya. Oke, ngulang dari nomor 1 ini. Apa piye? Aduh, astaga. Nomor 2. Nomor 2, oke. Kita kerjakan. Nomor 2. Dia bilang ada gas SO3 dipanaskan, menghasilkan gas O2. Berapakah derajat disosiasi SO3? Nah, ini yang kemarin ya. SO3 dipanaskan, nanti bolak-balik bisa 2 kemungkinan ya. Bisa 2 kemungkinan, dia es ditambah O2, atau satunya itu SO3 bolak-balik itu adalah SO2 ditambah O2 ya. Ini ada 2 kemungkinan kalau aku bilang. Kenapa? Jadi untuk membentuk SO3 itu sebenarnya yang aku tahu S tambah O2 ya. Awal mula itu seperti ini. Ini ada di buku dasar soalnya SO2. Jadi kayak menghafal, kebetulan kayak sering dengar gitu ya. Terus SO2 terus ditambah lagi O2, itu hasilnya ada SO3 ya. Jadi karena sempat menghafal. Nah, cuman kok ya setauku anak SMA itu tidak diminta kompetensinya tahu tentang reaksi, biasanya dikasih tahu. Cuman aku buat aja 2 kemungkinan seperti ini ya. Aku nganggapnya seperti itu. Nah, ketika ini kita sudah melihat seperti ini yang kemungkinan pertamanya ya. Maka ini kita lakukan penyetaraan dulu koefisien. Maka sini kan O-nya 3, ini 2, berarti kita kalikan 3/2. Agar enak, jadi ini dikalikan 2. Ya, bolak-balik. Di sininya 2S ditambah 3O2 ya. Seperti itu. Nah, ketika ada awal reaksi setimbang ya, dia bilang gas O2 akan menghasilkan gas O2 sebanyak 20% volume semula ya. Berarti menghasilkan 20% volume semula. Berarti di sini O2-nya dapatnya adalah 0,2 ya, volume semula Vs kita bilang. Berapakah derajat disosiasi SO3? Oke. Berarti secara tidak langsung ketika pertama kalian diketahui datanya adalah ini, maka ini menjadi targetnya, menjadi patokannya, menjadi dasarnya kita bilang. Untuk koefisien yang 3 ini, dia besarnya sebanyak ini. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah SO3, berarti kita harus mencari di sini berapa nih. Ya. Nah, arti kata ketika 3 aja buat 0,2, kalau 2-nya berapa nih, Dah? Ya, berarti 3 aja buat 0,2 Vs. Kalau 2 berapa di sini? Tinggal kali silang ya, Dah. Dikali silang sehingga 2 dikali 0,2 Vs dibagi 3. Berarti ini adalah 0,4/3 Vs. Nah, di sini nih Indah tuliskan, yaitu 0,4/3 Vs. Bisa jadi yang aku jelaskan kemarin kurang jelas ya, atau ada yang kurang nih, semoga lebih baik ya. Nah, ini udah selesai nih ya. Nah, kata dia di sini akan menghasilkan gas O2 sebanyak 20% dari volume semula. Berarti secara nggak langsung awal di sini itu adalah volume semula. Ya, karena dia mengatakan 20% volume semula. Arti kata 20% dikali siapa sih? Ya, harusnya kan kalau kita punya data awal di sini berapa, ini ketahuan. Nah, setelah itu yang diinginkan adalah alfanya SO3. Alfa SO3 itu adalah awal kurang setimbang dibagi awal. Awal kurang setimbang itu adalah reaksi dibagi awal. Maka
tinggal Indah tulis saja 0,4 per 3 PS ya dibagi PS ya, maka ini bisa saling coret ya, maka dia dapatlah 0,4 per 3. Nah 0,4 per 3 bagi 0,4 dibagi 3 berarti dia 0,1333 ya, alias 13,33%. Nah ini kemungkinan yang pertama. Bagaimana kemungkinan yang kedua di sini ya, yang di sini. Oke ya, di sini dikatakan tadi ada awal, reaksi, setimbang ya. Kita sudah tahu di sini tadi PS ya awalnya ya, PS. Terus di sini dia dihasilkan 20% dari volume semula, berarti 0,2 PS. Lihat dulu nih stokiometrinya. Udah setara belum? Oh, belum nih. Ya udah ini dibuat aja setengah ya, Nda. Setengah. Karena ini udah mepet ke palang ya, Nda, nggak usah dikalikan 2 lah ya, biarin aja setengah. Oke, sini kita buat bahwa setengah itu buat 0,2 PS. Kalau 1 berapa? Ya udah kali silang. 1 dikali 0,2 PS dibagi setengah adalah 0,4 PS. Berarti di sini ada 0,4 PS. Nah, udah selesai nih yang ini. Ini aku tarik nih. Karena aku mau nyari alfa SO3. Berarti awal kurang setimbang bagi awal. Awal kurang setimbang ada reaksi dikurang awal. Reaksinya 0,4 PS dibagi PS alias 0,4. 0,4 itu ada 40%. Kalau aku lihat dari dua hal ini ya, dari dua hal ini, yang mungkin itu mendekati mungkinnya adalah yang ini dah. Aku bilang reaksinya adalah yang ini. Ya. Oke, monggo Nda, ada yang mau ditanya Nda? Jadi kecil. Halo Nda, awas turu kue. 20% itu 0,2 itu. Jadi kalau yang kita tahu masuk ke sini itu sebenarnya bukan persen dah. Persen itu kan 20% ya sebenarnya. Kalau diubah ke bentuk satunya tuh 0,2.
Nah, kalau misalnya Indah mau pakai persen ya, di sini nulisnya 20% gitu ya. Mana sini tulisannya? Misalnya Indah mau tulis ini 20% nih. 20% PS. Nggak apa-apa, tapi di sini nulisnya jadinya 100% PS gitu. Layarnya jadi hitam, Mbak. Layarnya jadi hitam, tenan. Oh, Rai di Nah, aku. Oh, sinyal Indah berarti ku. Di aku kelihatan. Nggak ada yang berubah. dapat aku warna. Suaramu juga gitu. Nah, ya bisa. Mm-mm. Kelihatan. Nah, Nah, sinyalnya iku mah. iya. Piye? Eh. Mati lagi tadi. Oh, mati lagi. Ada yang mau ditanya? Apa lanjut ke nomor selanjutnya? Lanjut. Lanjut. Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Oke. 3.
pada reaksi kesetimbangan, hitung derajat disosiasi AB. Oke, punya 2AB, bolak-balik A2 plus B2. KC-nya adalah 4,00. Oke. Berarti awal reaksi setimbangnya belum ketahuan. Yang ditanya itu alfanya AB. Ya. Oke, di sini KC itu adalah konsentrasi A2, ya, A2. Kebetulan sini dia tidak ngasih tahu dia posisi gas atau enggak. Tapi dengan demikian kita bisa nyatakan dia gas, ya. Semuanya gas. Karena kita tidak bisa mendefinisikan di dunia dia bentuknya apa. Nah, oke, di situ pangkat 1 B2 itu pangkat 1 dibagi konsentrasi AB pangkat 2, ya. Oke. Maka di sini angka 4 konsentrasi A2 pangkat 1 konsentrasi B2 pangkat 1 dibagi AB pangkat 2. Ini kali 4 ya. 4 konsentrasi AB pangkat 2 adalah konsentrasi A2 konsentrasi B2. Nah, ketika di sini tidak diketahui, ini yang suka, saya jadi lupa kemarin ngitungnya gimana ya. AB awal reaksi awal. Oke, kita misalkan saja di sini adalah AB awalnya, ya. Lalu ini nggak ada clue sama sekali ya. Nah, ketika di sini dia bereaksi, ini yang agak membingungkan ya. Jadi dia dengan koefisiennya, misalkan di sini adalah menjadi berkurang, tapi nggak mungkin ya berkurang 2AB itu ya. Aduh, ini bagaimana ya? Kemarin saya solusinya bagaimana sih? Sebentar. Aduh. Kalau ini bereaksinya adalah kita anggap apa ya? Saya bereaksinya apa ya di sini saya anggap ya? Ini pakai asumsi sih reaksinya. Kita anggap ini setengah AB aja ya. Setengah AB itu buat 2 ya. Kalau buat 2, maka di sininya adalah 1/4 AB. Ya, kalau 2 aja buat setengah AB, kalau 1 sini kan berarti setengah ini dibagi 2 ya. Setengah ini dibagi 2. Maka yang sebelah sini juga sama 1/4 AB. Maka nanti akan tersisa di sini, gak usah dipikirin lah bersisanya berapa sini ya. Karena untuk mencari alfa AB itu adalah awal kurang setimbang dibagi awal. Berarti reaksi dibagi awal. Reaksi itu berarti sini setengah AB, awalnya AB. Berarti kan ini kesannya setengah ya, Nda. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini benar nggak benar tuh ke arah sini nih, Nda, sebenarnya. Ya, saya punya di sini. Oh, ini berarti kayak gini nih ya. Ini kan saya pakai asumsi ya, Nda, setengah ini. Kalau setengah ini saya ubah menjadi X ya, XAB ya, XAB ya, maka di sini setengah XAB.
Ini juga sama, setengah XAB. Ya. Karena yang menjadi patokan itu adalah X-nya ini, ya. Nah, setelah selesai di sini, maka nanti di sini sisanya adalah AB dikurang XAB. Ini berarti setengah XAB. Ini juga sama, setengah XAB. Ini saya masih menduga-duga ya. Maka di sebelah sini 4 AB yang ini ya, AB yang ini adalah AB dikurang XAB kuadrat disama dengan, di sini A-nya adalah setengah XAB, lalu sini juga setengah XAB. Ya, oke. Ini bisa Indah keluarkan atau mau ini kan kuadrat ya Indah. Kalau kita hilangkan kuadrat, kebetulan ini kan 4AB dikurang XAB, ini kuadrat sama dengan ini kan setengah XAB kuadrat ya, kebetulan. Jadi kalau Indah mau hilangkan kuadratnya, ya sama-sama diakarkan. Akar daerah sini saja tidak apa-apa, ini kita akarkan ya, ini kita akarkan. Nah, kalau sudah kita akarkan, semua diakarkan ya, berarti kan sini 2 ya, 4 kan kuadratnya ini, sini AB, ini XAB, sama dengan setengah XAB. Nah, sekarang tinggal kita keluarkan nih, ya. Ini berarti, mana sini? 2AB dikurang 2XAB sama dengan setengah XAB. Nah, ini yang pindah ke sana ya. Jadi 2AB sama dengan setengah XAB ditambah 2XAB. Oke, saya pindah ke sini. Berarti 2AB sama dengan setengah tambah 2 berapa Ndah? Berarti 2 setengah. 2 setengah itu 5/2 XAB. Oke, sekarang kita sama-sama mencoret AB. Coret, sehingga yang tersisa hanyalah 2 sama dengan 5/2X. Kali silang 4 jadinya 5X. Berarti 4/5 sama dengan X. Nah, X yang di sini adalah 4/5 Ndah. 4/5 itu sama dengan 4 bagi 5 ya. Sini 0,40 berarti 8. 80% yang terdisosiasi secara nggak langsung. Berarti kayaknya saya ngajarin yang kemarin ada yang kurang deh Ndah. Ya, kayaknya ya, aku ingat. Jadi dapat nih angka 0,8 di sini. Berarti persamaannya akan berubah nih. 2AB bolak-balik, ini A2 ditambah B2. Jadi sini kan ada awal reaksi setimbang. Ini kan AB ya, aku anggap ya. Nah, di sini X-nya adalah 80, berarti ini 0,8 AB. 0,8 tuh buat 2. Kalau 1 berarti 0,4 AB. Berarti ini 0,4 AB ya. Sehingga di sini 0,2 AB. Ini berarti 0,4 AB. Ini 0,4 AB. Nah, kalau ini kita kalikan, masuk ke dalam sini, hasilnya akan harusnya sama ya. Kita cek ya. A2-nya itu 0,4 AB dikali 0,4 AB dibagi 0,2 AB dikali 0,2 AB ya. Oke. Nah, ini 0 ini kan bisa hapus ya Ndah. Oke. 2, 2, 4. Coret. Hasilnya adalah 4 AB. Hasilnya adalah 4. Berarti ini benar. Ini jawaban. Jadi ngerunut dulu persamaannya. Awalnya kan saya ngeduga mungkin setengah, tapi kata saya enggak ini. Jadi nanti yang saat reaksi itu XAB. XAB itu saya nggak tahu X-nya tuh berapa ya. Terdisosiasinya tidak tahu, saya tuliskan XAB saja untuk 2 koefisien.
Ketika 1, maka yang tadinya XAB di sini jadi setengah XAB. Ini juga sama XAB. Nah, setelah dimasukkan ke dalam persamaan ini, ya, setelah digunakan persamaan ini, terus Indah ngecek nih ke sini, disamakan, dapat ke sini, ternyata dapat jawabannya itu adalah 4/5. 4/5 itu kalau pecahannya adalah 0,8 alias 80%. Nah, kita inputkan nih kembali lagi ke sini, dapatlah saat setimbang. Nah, saat setimbang inilah kita masukkan lagi, diuji kembali. Ternyata benar, angka 4 KC-nya. Ya, itu dugaan cara menghitungnya ternyata benar. Oke, Indah, coba ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nggak mudeng, tek. Walah, tidak mudeng. Nggak, Sebenarnya gini, mau diulang baru atau gimana nih? Biar tak pelan-pelanin. Dari awal ya, tak ulang ya, dari iya. awal ya. Iya. Bentar. Oke, kita punya reaksi itu 2AB. Menjadi bolak-balik itu A2 tambah B2. KC-nya 4. Oke. Indah, kita tuh tahu menghitung KC di sini tuh pakai awal reaksi setimbang. Ya. Dan yang ditanya adalah alfa AB. Alfa AB inilah menjadi penentu nanti untuk masuk ke reaksi sebenarnya. Ya. KC kita dapatkan itu didapatkan dari konsentrasi A2 dikalikan konsentrasi B2 dibagi konsentrasi AB pangkat 2. Nah, sampai di sini Indah masih paham? Sampai di sini? Masih. Oke, kita lanjut ya. Di sini 4 adalah konsentrasi A2 dikalikan konsentrasi B2 dibagi AB. Oke. Lalu kita kalikan silang nih. Sini ya. 4 konsentrasi AB kuadrat adalah konsentrasi A2 konsentrasi B2. Nah, baru sampai sini kita bisa mengerjakannya. Yang kita lakukan selanjutnya adalah mencari peta di sini. Ya, di sini berapa ya? Di sini berapa? Di sini berapa ya? Di sini berapa? Ini berapa? Ini berapa dan berapa? Ini yang kita cari karena data kesetimbangan ini yang akan diinputkan ke sini. Ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu adalah kita melakukan yang depan sini dulu. Indah mau kasih huruf apa di sini? Mau kasih apa di awal ini? X, Y, B, A atau huruf apa coba? X. X. Oke, kita tulis di sini adalah X. X besar ya, kita bilang. X besar. Nah, ketika kita punya X besar, tentu nanti di sini tuh kan ada alfanya ya, Indah. Ya, berapa persen? Kita tuh nggak tahu ya, kita tuh nggak tahu dia itu berapa persen di sana ya. Nah, Indah mau ngapalin sini berapa, misalnya kan angkanya tadi udah tahu nih 80%. Nah, 80% itu diwakilkan oleh huruf nda karena kita tidak tahu mau huruf apa nda ditulisnya nda yang sebelah sini. Mau huruf apa? Y. Y besar apa Y kecil? Kecil. Kecil, oke. Nah, ketika Indah sudah memisahkan di sini, ya, ternyata 2 inilah mewakili Y, Indah. Nah, ketika kita masuk ke sini, Indah, ini kan koefisiennya 1 ya, Indah. Maka di sini berapa angkanya, Indah? Kalau di sini aja 2 itu buat Y, 1 berarti di sini berapa? Setengah Y. Ya. Ini ada 1 juga sama setengah Y. Maka saat kesetimbangan ini berarti X kurang Y, ini setengah Y, ini setengah Y. Nah, untuk membenari apa yang kita pikirkan,
bahwa tadi di sini adalah Y, kita harus tahu wujud Y ini berapa sih angka aslinya, ya. Nah, kita masukkan dengan bantuan lewat KC di sini. Oke, kita teruskan di sini ya. Kita teruskan di sini. 4, AB-mu berapa? XY, X min Y kuadrat. A-mu berapa? Setengah Y. B-mu berapa? Setengah Y. Oke, aku rapikan 4 X min Y kuadrat. Ini tuh sama aja dengan setengah Y dikuadratkan. Aku mau ngilangin nih, sebenarnya ada banyak metode untuk menyelesaikan ini. Biasanya kadang kita kuadratin gitu ya, kita keluarin itu nggak perlu. Kebetulan 4 ini kan angka kuadrat ya, hasil dari kuadrat, dan kita udah tahu hasil kuadratnya adalah 2. Ini kuadrat, dan kita berarti bisa cabut semua kuadrat itu dengan cara memasangkan akar di sini. Nah, jadi yang diakarkan tuh semua. Kalau kiri diakarkan, semua diakarkan, kanan juga diakarkan. Nah, setelah itu berarti kan akar 4 itu 2. Akar X min Y ya ini. Kan akar kuadratnya saja yang dihilangkan. Sebelahnya setengah Y. Nah, baru di sini kita mengeluarkan dia. Ya, berarti ini 2X min 2Y setengah Y. Kelompokkan huruf yang sama. Ya, itu udah umum ya. 2X sama dengan oh, I see. Jangan Y saja, Indah. Harusnya XY, Indah, di sini. Karena alfanya nggak ketemu nanti. Jadi kan begini. Aduh. Jadi begini. Alfa, kita tahu alfa di sini adalah awal kurang setimbang dibagi awal. Ini adalah reaksi bagi awal. Ketika kita menghitung itu adalah Y dikalikan awal. Awalnya apa? X. Maka sini adalah XY. 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 Setengah XY. Setengah XY. Setengah XY. Maka ini X dikurang XY. Ya. Nah, berarti aku tambahin aja ya huruf di sini ya. Berarti sini XY. Setengah XY. Setengah XY. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini sama. Ini sama. Begini. Ini begini ya. Jadi aku teruskan di sini. Jadi tak tulis yang bagus ini 2XY sama dengan setengah XY. Ya. 2XY X sama dengan, ini kan labelnya sama ya dengan ini. Berarti setengah XY ditambah 2XY. Nah, jadi begini ya, Indah tak ulangin. Ketika kita mengetahui mau kasih label huruf apa, ya, alfa itu berarti angka. Tadi kan 80% ya. 80% dikali siapa? Dikali si awal. Awalnya siapa? A, B. Karena kebetulan di soal ini maunya kita highlight ke AB. Jadi makanya di sininya bukan Y semata, tapi Y dikalikan dengan awalnya siapa. Yang kayak tadi loh, soal yang tadi udah 20% volume semula, 0,2 Vs. Nah, kayak ini Y-nya itu dianggap 20, X-nya adalah volume semula. Jadi harus dikalikan siapa yang menjadi patokannya, ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Setelah selesai di sini, ini tuh 2X berarti kan ini setengah tambah 2 ya. Berarti 2 setengah itu kan 5/2 XY. Oke, X-nya kita copot. 5/2 Y jadinya ya. Berarti Y-nya adalah tinggal 2 kali 2 naik sini ya, Nda. Jadinya 4 dibagi 5 sama dengan Y. Yang tadi 4 dibagi 5 itu adalah 0,8. Nah, 0,8 itu artinya 80%. Nah, di sini nih Indah dapat nih bahwa Y-nya itu 0,8. Berarti kan kita ganti ya. Kita ganti di sini. Jadi itu 0,8X. Ini kita ganti jadinya 0,4 ya, X ya. Ini juga 0,4X. Nah, kalau dikurangkan ini
X dikurang 0,8 jadi 0,2X. Ini 0,4X. Ini 0,4X. Bener nggak sih yang kita hitung ini ya? Nah, kita hitung balik ya ke KC-nya. Begitu kita masukkan ke KC-nya, itu 0,4X dikalikan 0,4X dibagi 0,2X dikalikan 0,2X. Ngikutin persamaannya di sini. KC-nya adalah 0 ini kita coret, depan ini semua. Lalu X ini kita coret. Nah, 2 kali 2 kan 4, atas 4 coret. Hasilnya 4. Ya. Nah, berarti ini sudah benar langkahnya, pola kerjanya, ya. Dan ketika membuktikan ke sini juga sama, ya. Seperti itu. Jadi, pertama Indah menentukan huruf dulu di awal ini. Setelah itu, mau reaksinya berapa kali X? Mau kasih huruf apa? Oh, pakai Y katanya tadi ya. Berarti tulisannya XY. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain dah? Belum hitung yang Belum udah? alfa, Aha. yang alfa naik XY itu kenapa? Jadi gini. Misalnya gini ya, Nda. Aku bilang begini. Indah ada 2AB bolak-balik A2 tambah B2. Awal reaksi setimbang. Anggap di sini alfa Indah sudah tahu adalah 80% ya, Indah. Anggap sudah tahu. Nah, di sini diketahui di awalnya adalah X. Oke. Indah sudah tahu pasti ini akan dikalikan ke reaksi yang sebelah sini. Nulis di sininya apa, Indah? Nulis di sininya apa? Yaitu alfa dikalikan awal. Ya. Kenapa? Lihat baik-baik Indah rumus ini. Alfa sama dengan awal kurang setimbang bagi awal. Yang bentuk lainnya adalah reaksi dibagi awal. Berarti alfa AB itu adalah reaksi bagi awal. Kalau aku mau cari reaksi, berarti adalah alfa AB dikalikan awal. Sekarang alfanya berapa? 80%, bentuknya 0,8. Dikalikan awal, awalnya berapa? X, berarti nulisnya sini 0,8X. Yang rupa ini, kalau kita nggak punya ini nih, kita nggak punya, alias kita ganti tadi alfanya adalah Y, berarti nulisnya kan XY kan dah? Gitu. Nangkep dah? Aduh. Oke, ngerti enggak? Dah. Ojo turu yo. Enggak ya. Tadi kan Indah udah tahu alfa AB itu mengikuti rumus awal kurang setimbang dibagi awal. Dimana awal kurang setimbang itu ada reaksi Indah. Berarti alfa AB itu bisa juga dicari reaksi dibagi awal. Kalau mau cari reaksi, itu adalah alfa AB dikalikan awal. Nah, kita balikin lagi nih ke persamaan yang ini nih. Ya. Indah memisalkan awalnya adalah X. Oke. Untuk mencari reaksinya dari mana? Alfa AB dikalikan awal. Alfanya berapa? 0,8. Dikalikan awalnya adalah X. Jadinya 0,8X. 0,8X ini kan kalau alfanya sudah tahu.
Kalau alfanya belum tahu, tadi kan alfanya Indah lambangkan huruf Y nih. Maka di reaksi itu nulisnya jadinya 0,8X ini berubah menjadi 0,8 itu Y, X-nya tetap nulisnya XY gitu. Hanya mengubah 0,8X itu menjadi sebuah huruf dah. Karena kita tidak tahu berapa, kita nggak tahu, kan ini kan karena Indah udah tahu 0,8. Karena aku nggak tahu berapa angkanya, jadi ditulisnya ke huruf gitu. Nyambung? Nge? Iya. Alright. Iya. Nomor berapa? Bentar, tak tutup sih. Yang ini nih. Kayaknya yang 45 kan ada suara neta. Masa sih aku nggak perhatiin? Katanya nggak ada semua. Bahkan waktu itu cuma sampai 3. Oh lah, ya wes, sampun kalau gitu. Nek yang lainnya yang mana ya? Soal belum ini. Yang mana? Yang 5E. Se 5E. 5E itu Iya, soal yang PDF atau gambar? gambar. Gambar. Reaksi apa kesetimbangan? Kesetimbangan. Iki, duduk. Bukan. Jepretan HP-mu. Jepretan HP-mu. Tulisan orang. Enggak. Itu kan 5P. Ah, Dan ini 5. Yang 5E. endi yo? Sik. Ini, bukan. Bukan. Miki, duduk. Bukan. Coba dipanggil di HP. Di WA yang mana? Tadi udah keluar ini soal iki yo. Itu yang dipanggil. Nomor pira iki? Ya. Oh, iki ki. Nomor. Oh, ho. Ngerti. Alamat. Iya, itu kan gambarnya 3. Aku baru download 2 tadi. Laptopnya ki sakit dah. Wis tekan lama laptop nih. Tapi masih anyar. Masih apik maksudnya. Harus ganti macem-macem. Alright. Oke, ini dia. Yang mana lagi? Soalnya siji, loro. Endi nomornya? Pira? Nomor 4. 4. Oke. Terus kemarin Mbak Cici yang nomor 1 Hmm? salah. Salah? Masa? Saya 50. Kata gurunya gitu. Jadi Enggak. penasaran. Apa? Kak, Ngitungnya. itu. Nah, Ngitungnya aku. 10 min 1 Haha. tinggalin. Walah. Aku kan pasti bisa salah kok. Tapi nih ujian sendiri aku ora.
Tapi pas ngitung lagi kan Indah jadi tahu toh ada yang selip aku, maksudnya pas ngumpulin tugasnya ditilik lagi. Jangan copy paste langsung apa yang tertera di situ. Kadang mana ya, nek sosiamu itu ini ndak masih fokus ndak nek apa yang diomong ambek tulis ki leres nek aku bilang. Kadang aku nulis dengan angka yang aku ngomong tuh angka 4 padahal aku tulisnya angkanya 7 gitu ndah. Kadang ngono. Tapi di kepalaku tuh bisa jadi angkanya yang lain lagi. Nek aku gitu pernah kejadian tuh sering banget. Jadi pas pertanggungjawaban, oh duduk aku bilang ini angkanya yang ini. Tapi yang kamu oh ini salah nih tak bilang. Terus tak kasih data yang aslinya. Ini yang benar tak bilang gitu. Nah, itu yang makanya kalau aku sering diliatin maksudnya. Oke, nomor 4 ya. 2 HCl menghasilkan H2 plus Cl2. Nah, kebetulan gas-gas Kp-nya 0,25. Miki sama nih, Nda. Cuman bedanya kalau yang tadi itu kan Kc ya. Kalau ini Kp. Terus dia ngasih tahu P totalnya adalah 1 atm. Oke. Yang dirunutkan dulu itu Kp-nya. Kp-nya itu didapatkan dari P-nya H2 pangkat 1, P-nya Cl2 pangkat 1, P-nya HCl pangkat 2. Nah, ini kan seperempat ya. 1/4 PH2 PCl2 PHCl pangkat 2. Nah, ini kalau kali silang ya, kali silang. Jadi ininya jadi PHCl pangkat 2. Ini kali silangnya gini ada. Yang 4 ke sini. Jadi 4 PH2 PCl2. Nah, ini caranya. Oke, aku ada awal reaksi setimbang. Ya, tetap ya nulis gini. Kita pakai huruf yang tadi Anda. X ini ya X. Ya. Terus nanti yang bereaksi XY ya. Nah, untuk 2 tapi kalau buat 1 berarti setengah XY. Ini juga setengah XY. Nanti sini X min XY setengah XY setengah XY. Nah, kalau di sini dia harus dalam bentuk tekanan. Tapi Indah cuman ada data tekanan total. Nah, maka kita lakukan namanya fraksi mol. Dari mana caranya? Kita menjumlahkan dulu ini. Ditotalkan. X min XY ditambah setengah XY tambah setengah XY. Berapa nih jadinya? X min XY tambah ini kan 1 ya, jadinya XY. Oke. Kalau kita jumlahkan jadinya X. Benar enggak? Kalau kita tolkan totalnya hanyalah X. Nah, setelah dapat ini, untuk mencari PH2 itu mol dia kan setengah XY ya, Anda. Dibagi mol totalnya X. Ya, jadi untuk menghitung PH2 itu adalah molnya H2 dibagi mol total dikalikan dah itu 1 atm. Ya. Berarti ini kan bagi ya. Gini ya, seret yang X bisa hilang. Dapatnya adalah setengah Y atm. Karena dikalikan 1 atm ya. Oke. Nah, PH2 ini nilainya kan setengah XY. Ini juga setengah XY. Berarti PH2 itu sama dengan PCl2, yaitu setengah Y atm. Lanjut. Untuk mencari si
siapa namanya? Si P HCl-nya, yaitu X min XY dibagi X dikalikan 1 ATM. Ingat ya Nda, ini kan kesetimbangan. Data mol yang dipakai adalah data mol kesetimbangan ya. Oke, ini kalau kita keluarkan X bagi X, ini kan berarti jadi 1 ya Nda. 1, ini X bagi X, hasilnya 1. Berarti ini tuh 1 dikurang 1 kali Y. Ya, berarti kan bentuknya adalah 1 min Y ya. Atau tak tulis di sini aja lah. Ya, tak ulangin sini ya. P, aduh, jangan di sini lah. Kotor jadinya. Sini ya. PHCl itu berarti X 1 min Y ya. Dibagi X kalikan 1 ATM. Kita tulis dulu PHCl adalah X min XY bagi X kali 1 ATM ya. Berarti PHCl adalah 1 min Y kalikan 1 ATM. PHCl adalah 1 min Y. Nah, ini dia. Nah, ini sudah dapat nih. Kita masukkan ke sini. PHCl-nya 1 min Y kuadrat. 4 dikali setengah Y ya. Ini sama ya Nda, kayak yang sol tadi, kuadrat 4 setengah Y ini kuadrat, bisa kita hilangkan melalui akar. Maka 1 min Y ini 2, ini setengah Y. Oke, kita selesaikan. 1 min Y 2 kali setengah 1 kali Y 1 sama dengan, ini pindah ke sebelah, Y tambah Y. 1 sama dengan 2Y, 1/2 adalah Y. Maka Y ini ya, yang ditanya apa sih sebenarnya soal ini? Bentar, kita cek. Yang ditanya disosiasi. Disosiasi adalah alfa ya yang ditanya. Yang ditanya adalah alfa. Alfanya HCl. Awal kurang setimbang bagi awal atau reaksi bagi awal untuk alfa HCl. Nah, di sini nih ya ceritanya. Y-nya itu udah dapet nih. Kan tadi di sini alfa itu adalah Y. Y-nya adalah setengah. Bentuk lainnya adalah 0,5. Bentuk lainnya adalah 50%. Sudah dapet nih dah 50% jawabannya. Nah, kalau ini kita masukkan berarti kan ini berubah jadi 0,5x. Ya, berarti sini berubah 0,25x. Ini 0,25x. Seperti itu. Oke, monggo, mau ada yang tanya enggak? Enggak. Enggak, oke. Ada lagi soal yang lain? Nomor 5. Nomor 5. Prinsip 5 ini adalah A ditambah B menjadi bolak-balik AB. Kp-nya adalah 1,00. Dalam sebuah bejana dicampurkan 1 mol gas A, 1, B-nya juga 1. Terus dia bilang sama-sama terurai itu adalah alfa, 50% nih. 50% kalikan 1 berarti 50% ya Nda. Nah ini nih Nda, berarti 0,5 kalikan 1. Ini buat satu koefisiennya.
Kalau sini ya sama 1, berarti 0,5 kalikan 1. Ini juga 0,5 kalikan 1. Lalu 1 kurang setengah, setengah. Ini juga sama, ini juga sama. Ya. Berapakah tekanan total saat kesetimbangan? Dia bilang. Ini sudah punya Kp-nya 1 ya. Berarti ini kita cari dulu mol total. Yaitu ini ditotalin, jumlahin semua. Berarti setengah tambah setengah tambah setengah. Berarti ini 1,5. Nah, P-nya A berarti molnya si A dibagi mol total dikalikan P total. P totalnya nggak tahu berapa ya, kita bilang. Maka PA sama dengan mol A adalah setengah, mol total 1,5 kali P total. Nah, ini aku nggak bisa ngitung setengah kayak gini ya, jadi tak setengah dikalikan, harusnya dibaginya 3/2, dibalik jadi 2/3. Berarti ini jadinya 1/3 P total. Lihat di sini semua sama-sama setengah ya. Berarti PA itu akan sama dengan PB sama dengan PAB, yaitu 1/3 P total. Ya, karena melihat seperti ini Anda, atau ya betul, hanya melihat seperti ini. Maka KP ini didapatkan dari P-nya AB dibagi P-nya A dikali P-nya B. Pangkatnya 1, pangkat 1, ini pangkat 1. Ini 1, PAB-nya adalah 1/3 P total. Dibagi 1/3 P total. Dikalikan 1/3 P total. 1 sama dengan ini sama bisa dibagi. 1 dibagi 1/3 P total. Ya. 1 sama dengan 1 dikali daripada ribet kesini aja deh ya, daripada ribet. 1 kali 1/3 P total sama dengan 1. 1/3 P total adalah 1, P total adalah 3. Jadi ini 3. Bisa ATM, bisa apa ya, tergantung ya. Anggap aja asumsi satuannya ATM lah, jadi 3 ATM. Seperti itu ngitungnya. Oke, ada yang ditanya nomor 5? Itu kok Mbak Desi nulisnya dikali 1 semua gitu toh? Oh, biar ngingetin kamu kalau reaksi alfa AB, alfa itu adalah awal kurang setimbang bagi awal. Sama dengan awal kurang setimbang tuh reaksi dibagi awal. Nah, aku tuh mau ngasih tahu kamu bahwa 50% ini dikalikan angka 1 ini, dah. Jangan sampai lupa. Nanti pas yang soal yang tadi tuh, yang nomor 4, yang tadi tuh yang alfanya nggak tahu. Nah, yang XY tadi itu loh, ngingetin yang tadi. Sip? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nggak ada? Ada lagi soalnya? Udah kayak Udah, oke. Kalau gitu kita cukupin ya. Kita ketemu lagi di hari selanjutnya. Nanti aku ingetin lagi jamnya. Oke, ya udah kalau gitu. Makasih Indah waktunya ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.